Saya rasa dua-dua salah ini. Ada orang yang workaholic, mati-matian, tapi motivasinya nggak bersih. Motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan. Lalu untuk apa? Untuk sesuatu yang fana. Fana itu artinya bukan hanya sementara, tapi sia-sia. Ujungnya nggak akan membahagiakan. Kita mau makan semahal apapun juga, besok lapar lagi. Dan kemarin makanan itu hanya jadi memori, sudah nggak ada perasaannya, sudah nggak ada efeknya bagi kita. Dan kita sudah lupa. Janganlah kerja untuk sesuatu yang fana. Sehingga Salomo, raja paling kaya, si anak Daud ini yang memerintah di Yerusalem, dia ini sudah mengeksplorasi semua kenikmatan dunia dan dia juga mengeksplorasi seluruh hikmat. Anggaplah Salomo itu pengalaman dia ya, itu ditumbalkan agar kita bisa belajar. Orang pandai, orang pintar, dia harus belajar dari kesalahan orang lain. Jangan belajar ketika kita sudah kesandung. Ngapain, buat apa kita mempelajari sesuatu setelah sakit dulu. Jadi mari kita simak perkataan orang yang paling sukses menurut versi dunia. Di ujung hayatnya, pengkhotbah ini waktu dia di masa tua, Salomo berkata, apa ya untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Untuk apa semuanya ini? Jangan sampai kita berakhir nanti kecele di akhir hidup itu, di akhir hayat kita berkata, what have I built? What difference have I made? Apa yang sudah aku bangun? Perbedaan apa yang telah aku adakan di dunia? Dengan ada dan tidak adanya saya di bumi itu bedanya apa? Kalau cuma hanya untuk menimbun harta atau nama. Toh orang akan lupa. Coba masa kita masih bahas orang yang sudah mati? Udah jarang. Kita nggak bahas orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita cinta, kenapa sedih? Tapi kalau kita kurang kenal, nggak kita bahas lagi karena sudah nggak relevan. Dunia ini kan bergulir cepat ya, apalagi sekarang zamannya media sosial. Satu hal jadi topik viral, besok udah nggak lagi. So why you work for your name? Toh suatu hari kita akan dilupakan. Dari tempat di mana kita berdiri itu nggak akan ingat lagi. Salomo bertanya, apa untungnya ya pekerja dari semua yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Salomo belum tahu nih, karena dia nggak tahu masa depan, karena belum terjadi. Dia kan tua, tapi belum mati. Nanti dia akan serahkan kerajaannya itu di tangan Rehabeam. Day one ya, hari pertama dia memerintah. Langsung hartanya Salomo sisa separuh. Itu kayak yang kita kerjakan, usahakan seumur hidup itu di tangan anak kita, tapi kita nggak siapkan baik-baik, lalu dia habiskan di meja judi. Kita itu berkeringat seumur hidup, harta tinggal setengah dalam waktu sehari. Dan bait suci pun dirobohkan. Bait suci yang begitu super indah. Jadi gak heran ayat 9 ini dia peka. Dia sudah merasa ini, sudah punya firasat. Untuk apa ya kerja semuanya ini? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 10 ini adalah versi negatifnya. Tapi bagi kita, di ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kelebihan orang-orang yang hidup di perjanjian baru, kita tahu surga neraka. Karena kita sudah tahu, kita sudah menerima Injil Yesus Kristus. Yesus sudah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi kita tahu kita akan kemana. Kekekalan dalam hati Salomo hari itu hanyalah berupa suatu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Dia merasa suatu kekekalan yang dia rasakan di hatinya justru menyiksa dia dengan suatu rasa penasaran. Kalau hidup itu hanya sampai begini saja atau sampai mati lalu kemudian tiada lagi, untuk apa ya semua ini? Tapi di perjanjian baru, sisi koin yang sama satunya, kita tahu bahwa ada upah di sorga. Anak sekolah minggu pun mengerti. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ini lagu lucu, lagu sekolah minggu. Tapi Salomo pun tidak tahu ini. Ini lagu kalau dinyanyiin perjanjian lama bisa jadi pewahyuan terbesar zaman itu. Jangan remehkan lagu sekolah minggu.
Lagu ini penuh dengan wahyu. Bukan kita cari upah ya. Masa sampai sorga kita masih maunya profit melulu. Bukan, upah di sorga itu artinya, kalau kita mati, kita nggak mati. Kita itu hanya meninggalkan dunia, dan semua jeripaya pekerjaan dan makna hidup kita itu akan Tuhan reward di sorga nanti. Alias diakui sama Tuhan. Akan ada orang yang menjabat tanganmu dan berkata, thank you. Karena Injil yang kau bawa dalam hidupku, aku tidak binasa. Sekarang aku di sini, di dalam rumah Bapa. Anda kan tanya, kapan ya? Ingat gak kamu tanggal itu? Kamu ajak aku ke gereja. Jadi hidup kita gak sia-sia. Ada sesuatu di hidup yang fana ini kita bawa dan diakui secara kekal. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga.